Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada janji sama salah satu siswa di MTS Negeri 1 Bogor yang namanya siapa? Mahija. Oh ya, Mahija. Mahija kelas berapa? Kelas 9. Katanya ada tugas bahasa Indonesia untuk wawancara. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau nanya aja kenapa saya yang diwawancara? Apa salah satu yang menurut saya paling bagus, paling Oh, itu yang terlalu berlebihan sih. dan bapak retorikanya bagus. Oh, masa sih dah biasa aja. Saya ngomongnya biasa aja. Ya, kita buktikan aja di wawancara ini ya. Sekarang kita dengarkan aja, katanya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan sama Mahija ke saya. Kalau untuk sekedar info aja, Mahija ini termasuk siswa berprestasi di sekolah. Kemarin itu kalau nggak salah dapat perunggu ya. Ya, perunggu di matematika, juara 3. Saya kalau seumuran Mahija dulu belum pernah yang namanya ikut olimpiade, dapat medali itu belum pernah sama sekali. Jadi Mahija ini kalau bisa dibilang lebih hebat dari saya saja. Oke. Oke ya, silakan aja Mahija di apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama itu apa tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan ya kalau misalnya kita lihat pendidikan secara umum, tujuannya itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya nggak? Ya, tujuan secara umum kayak begitu. Tapi kalau mau lihat lebih spesifik, tujuan pendidikan yang pertama bagi siswa, tujuannya itu untuk salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup ketika nanti sudah dewasa. Jadi diharapkan ketika pendidikan kamu lebih bagus, kamu punya pendidikan lebih tinggi, kamu punya hidup yang lebih layak. Ya itu sih jawaban dari saya. Gimana? Mungkin bisa diterima untuk meningkatkan taraf hidup, karena melihat dengan sistem seperti ini juga kan, sistem yang akhirnya ya begitu doang. Mohon maaf ini enggak, ini mungkin terlalu mengeneralisasi gitu. Ya memang kenyataannya agak susah untuk bisa keluar dari sistem seperti ini. Boleh. Kalau menurut Mahija sendiri gimana? Menurut Apa saya, tujuan pendidikan? tujuan pendidikan itu adalah untuk membuat orang menjadi manusia. Kan salah satu. Maksudnya gimana? Berarti kita bukan manusia gitu? Salah satu ciri manusia itu kan berpikir. Kalau misalnya pendidikan itu nggak bikin orang bisa mikir, nggak bikin orang bisa ngerti what is purpose in your life gitu ya. Pendidikan itu nggak nyampe gitu. Oh, iya benar. Meskipun pada akhirnya dia mohon maaf jadi pemulung misalnya, tapi kalau misalnya dia ngerti cara berpikir, setidaknya cara how to life, itu gila. Kemudian menurut Bapak, apakah dengan sistem yang saat ini seperti kita yang dijalin pelajaran selama 12 tahun terus habis itu kuliah berapa tahun kalau sempat gitu kan, kalau ada uang, terus yang akhirnya bakal jadi pekerja di sistem atau mohon maaf malah susahnya dikerja gitu dengan keadaan saat ini, apakah tujuan pendidikan sudah terpenuhi menurut Bapak? Pertanyaannya sangat berat ya. Ini harus mikir tujuannya udah tercapai atau belum. Tujuan dari pendidikan itu udah tercapai atau belum, sebenarnya relatif sih kayaknya ya. Kalau misalnya kita hitung secara umum, tujuan pendidikan tercapai di Indonesia atau enggak itu bisa kita lihat, kalau saya bisa lihat dari taraf hidup masyarakatnya. Ketika masyarakat masih taraf hidupnya di bawah rata-rata, berarti ada yang salah dengan pendidikan. Berarti tujuan pendidikan itu masih belum terrealisasi. Tapi ketika masyarakat yang terdidik, pasti mereka punya kemampuan untuk dapat penghasilan lebih, harusnya secara tanda kutip punya hidup yang lebih baik daripada seharusnya. Jadi menurut saya sendiri, ketika kondisinya seperti ini, berarti tujuan pendidikan itu belum tercapai. Bukan berarti tidak ya. Mungkin suatu saat bisa jadi tercapai. Secara umum ya? Secara umum untuk sih. Generalnya Ya, secara umum. Tapi kalau misalnya kita lihat personal ya, beberapa orang yang terdidik atau banyak orang mungkin yang sudah terdidik ya sudah tercapai. Kalau dilihat dari personal. Tapi kalau secara umum, sepertinya belum. Ya, saya kira setuju dengan jawaban Pak Rizky mengenai relativitas dalam jawaban ini. Jadi misalnya di satu daerah ada tempat yang pendidikannya udah bisa dibilang bagus dan ada yang tujuannya belum tercapai. Karena tujuan pendidikan menurut saya adalah meningkatkan taraf berpikir,
kreativitas dalam masalah ini, yakni bagaimana taraf berpikir seseorang bisa naik, itu menurut saya yang menjadi tolak ukur daripada tercapai atau tidaknya. Oh, jadi tujuan pendidikan tadi kan menurut Mbak Hija itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir masyarakat supaya bisa punya pola pikir yang lebih bagus. Ya. Kalau dari saya sendiri tadi supaya taraf kehidupan masyarakat meningkat. Jadi mungkin ada relasinya ketika kemampuan kita berpikir, keterampilan kita meningkat dari pendidikan itu, konsekuensinya harusnya taraf hidup di masyarakat kita itu bisa meningkat. Ini enggak? Ya kan? Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan Cepet banget, udah terakhir aja, cuma 3, nggak tambah lagi. tidak karena kita sedang diburu. Oh, santai aja, masih 12:30 ini. Sama. Oke, pertanyaan terakhir adalah sebagai seorang tenaga pengajar, Oke. kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan dan metodenya bagaimana untuk mencapai tujuan pendidikan? Metode apa dulu? Ya metode yang biasa Bapak lakukan di kelas. Metode itu banyak. Yang saya lakukan pasti sebagai pengajar yang saya lakukan adalah tugas utama saya, tugas pokok saya ya mengajar. Tapi bagaimana saya mengajar itu kalau diceritain panjang sebenarnya. Perlu diceritain nggak? Tidak perlu. Oh, nggak perlu. Karena pada sini ada guru yang berbeda. Unik. Itu kalau nggak diceritain nggak tahu dong jadinya. Nggak selesai dengan pertanyaan. Oh iya. Aduh, kontradiktif. Gimana? Iya, iya. Satu. Oke, gini. Ngajar itu bukan cuma nyampein materi sebenarnya. Saya bilang ngajar itu ya semua orang bisa nyampein materi, semua orang bisa ngasih ilmu. Tapi gimana caranya tanda kutip ilmu itu bisa sampai ke siswa itu ada yang namanya ilmu pedagogik dan tiap guru mungkin punya pandangan yang berbeda sih tentang ilmu pedagogik ya. Termasuk juga saya. Ketika saya ngajar, salah satu hal yang paling penting itu gimana caranya membuat siswa mau belajar. Itu gimana caranya siswa tertarik untuk belajar. Ya banyak cara, bisa pakai metode yang aneh-aneh ya bisa dilihat di sini nih contohnya. Ntar saya lampirin ya, mudah-mudahan ada. Atau bisa juga pakai apa ya, kita terangkan dulu apa sih manfaat dari belajar itu. Karena saya ngajar IPA, berarti biasanya saya sampaikan di awal itu gimana caranya mereka tahu apa sih manfaat dari materi yang kita ajarin atau kita pelajari hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, how to be fun in your class. Gimana caranya bisa menyenangkan di kelas. Jadi kalau saya pernah dengar dari teman saya yang seorang guru itu, kadang ketika kita ngajar di kelas dan siswa itu udah lulus, udah kerja, pokoknya udah lulus lah, udah keluar dari lingkungan sekolah, kebanyakan yang mereka ingat itu bukan masalah materi yang kita kasih, tapi yang mereka ingat adalah gurunya siapa, kayak gimana gurunya. Itu yang mereka ingat. Nah itu 3 diantaranya itu. Terus yang terakhir mungkin ini sedikit nggak logis ya. Jadi yang saya lakukan itu ketika masuk kelas itu jangan hanya membawa buku, jangan hanya membawa otak. Jadi guru itu masuk ke kelas bukan cuma membawa buku sama otak sama absen. Tapi yang paling penting ketika kamu masuk ke kelas dan kamu seorang guru, kamu harus bawa hati kamu ke kelas. Gimana caranya kita bisa menyentuh hati siswa mau belajar, senang dengan kita, ujung-ujungnya implikasinya mudah-mudahan bisa senang dengan pelajaran kita, tujuan pendidikan tercapai atau tujuan pembelajaran hari itu tercapai. Gitu. Jadi relasi antara siswa dan guru Ya, itu penting, relasi siswa sama guru itu penting. Apalagi ya guru dengan siswa kan itu generasi yang berbeda ya. Saya guru mungkin generasinya milenial, generasinya kebanyakan Gen Z atau Alpha. Gen Alpha yang mungkin pemikirannya beda, kehidupannya berbeda. Nah, gimana caranya seorang guru itu bisa tahu kehidupan siswa atau tren yang terjadi di siswa itu juga penting sih untuk membangun tadi kekelopan hati antara siswa sama. Ada lagi yang ditanya nggak? Udah random aja nggak apa-apa. Nyata ya. Kira-kira seperti itu. Cukup cuma 3, kurang setengah jam kita. Apa lagi kira-kira? Apa? Terserah mau nanya apa atau saya yang nanya. Oke, kalau saya sebagai guru nanya ke Mbak Hija. Siswa itu pengennya guru yang kayak gimana kalau ngajar? Mbak Hija aja dulu. Mungkin soalnya beda jawabannya. Saya dalam beberapa hal saya bukan tipikal orang yang suka
Kan dapat cermin baca. Saya bukan tipikal orang yang suka disiplinan ketat atau hal semacam itu. Nah, Metode belajar saya itu lebih suka kebebasan. Jadi kalau misalnya kita merdeka belajar gitu. merdeka belajar, makanya beberapa poin-poin di kurikulum merdeka ini beberapa ada yang cukup saya setuju. Cuma meskipun implikasinya nggak bagus, tapi cukup saya setuju. Contohnya apa? Maksudnya kayak Iya. gini. Saya tuh nggak terlalu suka lama-lama di kelas, berjam-jam diam di kelas tuh nggak suka. Kadang-kadang harus keluar sebentar gitu, atau minimal ke perpus baca-baca buku terus balik lagi ke kelas mungkin. Jadi menurut saya guru yang saya suka adalah guru yang longgar, guru yang ngerti how to bagaimana cara mereka belajar gitu. Kan setelah ngerti minat mereka, setelah ngerti kenapa mereka mau belajar, guru tuh menurut saya harus bisa ngebuat bagaimana siswa itu tetap mempertahankan semangatnya gitu. Membuat sistem yang bikin siswa itu nggak boring, nggak cuma belajar ngerjain PR, ngerjain tugas itu enggak, tapi bisa mengeksplorasi dalam caranya si anak itu. Meskipun dalam sistem saat ini dan kondisi sosial saat ini cukup sulit dilakukan, tapi setidaknya dalam pandangan saya itu guru ideal itu seperti itu. Oke. Guru yang tanda kutip longgar gitu. Longgar ini bukan berarti dalam artian tidak mematuhi aturan kan ya? Bukan, tapi memberikan kebebasan siswa untuk belajar sesuai dengan caranya. Oke. Nah, itu juga yang jadi problem guru sih sebenarnya. Jadi gini, Mbak Ija. Saya sepakat dengan Mbak Ija ketika kita harus memenuhi kebutuhan atau cara belajar siswa. Tapi di Indonesia khususnya ya, di Indonesia itu guru itu nggak cuma menghadapi satu siswa. Guru itu menghadapi 32 siswa, bahkan ada yang sampai 40-50 di kelas dengan karakter yang berbeda-beda. Ya nggak? Iya. Ya nggak sih? Jadi kadang ya kita tuh ngambil gampangnya aja. Jadi misalnya sebagian besar di kelas kita, kalau guru yang benar ya, sebagian besar di kelas kita ini anak-anak yang suka banget gerak, motorik. Oh berarti sebisa mungkin kita ngasih pelajaran, kita ngasih materi dengan cara banyak memicu motorik. Kalau misalnya di sebagian besar siswa lebih ke visualnya berarti kita optimalkan tuh di visualnya kayak gimana. Meskipun dengan kayak gitu pasti ada 1, 2 atau beberapa siswa yang tidak terpenuhi keinginan atau cara belajar yang dia inginkan. Nah itulah masalahnya. Dan masalah yang lain juga ketika bisa aja sih guru bikin metode beragam ketika ngajar, menyenangkan, terus semua siswa bisa nerima, tapi konsekuensinya waktunya akan tersita. Waktunya tersita yang kedua, mohon maaf ya, gaji guru berapa? Gaji guru di Indonesia termasuk pekerjaan yang punya gaji yang relatif di bawah rata-rata lah dibandingkan mungkin dengan pekerjaan lain dengan tuntutan lebih. Tentu saja itu jadi beban tambahan ya enggak? Ya, kecuali mungkin yang udah PNS mah gajinya udah tinggi. Tapi kan enggak semua guru harusnya PNS. Bisa dipahami? Ya, jadi ya memang begitulah realitanya. Cukup. Cuma sekian lah ya. Oh, masa segini doang? Apalagi yang ide-ide yang masuk di tema ini, tema cuma segini. Segitu. Boleh ya. Mungkin sekian aja untuk hari ini. Mungkin lain kali kalau ada obrolan lagi ya kita akan nyambung lagi. Ini nggak tahu nih suaranya kedengaran apa enggak karena kita syuting di tempat ramai ya. Karena kebetulan di sekolah lagi gak ada tempat yang sepi. Jadi kita syuting di perpus yang mudah-mudahan bisa jadi nambah wawasan aja dikit lah, meskipun wawasan saya juga masih mungkin nggak sebanyak Pak Ija juga. Sekian aja, terima kasih, kita close saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum puas. Harus kalau misalnya ada diskusi lebih lanjut. Ini masih arsip pribadi. Arsip pribadi apa nih?